Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Oke, sebelum kita lanjutkan, mampir ngombe pagi ini ya. Kita panjatkan doa dulu kepada dulu ngopi ini sepertinya. Biar lancar ngomongnya. Bismillah. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Semoga kepada seluruh saudara-saudara kita yang telah ambil bagian untuk bersolawat atas channel dakwah ini, maka solawat itu menjadi catatan langit bagi mereka dan keluarga. Dan begitu juga terima kasih kepada semuanya pewer-pewerku atas doa-doa baiknya. Semoga doa-doa baik itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Coba air putih yang panas. Mungkin ngopinya perlu dikurangi. Oke, ngobrol pagi kita kali ini ya dalam kemasan mampir ngombe itu direquest oleh sesepuh kita yang memang dari segi usia bisa digolongkan menjadi pewer yang sudah sepuh ya. Bayangkan sudah sepuh aja masih giat mengikuti kajian. Ya, bagaimana tentang yang muda-muda dari generasi Islam? Ya, jadi beliaunya ini kalau dilihat segi usia memang benar-benar sudah sepuh. Artinya bisa terjadi termasuk dari pewer-pewer kita yang sepuh ya. Artinya pantas menjadi bapak-bapak kita. Beliaunya dari Pak K, gitu saja kita sebut Pak K. Asalnya dari Blora. Tahu kalian di mana Blora itu? Pantura ya. Blora itu daerah tumpah darahnya sastrawan kita yang cukup handal dan disegani ya, yaitu Pramudia Anantatur. Yang semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menempatkannya dalam rahmatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak minum dulu. Requestnya begini. Ini sebagai penghormatanku, sebagai penghormatan kita kepada sesepuh kita ya. Paling tidak semangatnya itu loh, walaupun sudah sepuh tapi tetap semangat belajarnya, semangat akademisnya tetap membara, tetap menyala. Ini wujud apresiasi kita, maka aku bikin video khusus untuk menanggapi requestnya. Begini requestnya via WA begini. Nih, nampak? Ya, aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat 14:48, surat Ibrahim ayat yang 48. Bagaimana penjelasannya, Gus? Kalau sempat saja dijawab, Gus. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau saya salah nulis dari Blora. Ya, jadi bapak kita ini, bapak K ini dari Blora, daerah di mana tumpah darahnya sastrawan handal kita yaitu almarhum Pramudia Anantatur. Ya, oke. Jadi kita akan membahas Al-Quran, Quran surat 14 Ibrahim ayatnya ke-18. Dan semoga ini bisa segera selesai dalam waktu yang tidak lebih dari setengah jam. Begini, berbicara tentang
itu semua, maka kalau aku aku kemas dalam sebuah tajuk itu tentang langit baru, bumi baru, ya, tentang langit baru, bumi baru, begitu ya. Kalau kita lihat perdebatan-perdebatan masa lalu ketika seorang filosofi kita mengatakan bahwa eskatologi ini sangat akademis banget ya, semoga kalian ngerti lah ya. Anda nggak ngerti tanya. Eskatologi itu fiction. Jadi dia bersifat fiction karena waktunya belum tiba, karena kita belum sampai ke sana. Ya, fiction, bukan fiktif loh ya, fiction. Artinya waktunya belum tiba. Ya. Ini nanti kalau nggak paham kalian bisa rame seperti yang dulu-dulu. Ketika kitab suci dibilang fiction itu. Ya. Jadi semua kitab-kitab suci yang itu berbicara tentang eskatologi itu masih fiction. Itu masih hanya berita yang sampai ke kita, belum aktuality. Kita belum masuk dalam lintasan peristiwa itu. Jadi itu gaib. Ya. Itu gaib. Nanti setelah kita mengalami, baru itu tidak menjadi gaib. Berbicara eskatologi, itu kita nanti berbicara telos. Nah, ini istilahnya istilah filsafat semua. Telos, ya. Nanti kita berbicara tentang telos. Apa itu telos? Ya, apa itu telos? Makanya aku sarankan untuk melihat videonya almarhum dari siapa itu? Mas Dodo Zakaria ya, Mas Dodo Zakaria dalam sebuah lagunya yang bertajuk Malu Kemana, Lalu Kemana ya, Lalu Kemana. Itu telos itu, lalu kemana ya. Sebentar, aku lihat dulu di mana tadi datanya aku simpen ya. Jadi kamu supaya bisa ngikuti kajian-kajian ini, sehingga kamu tahu juga bahwa seniman itu cara pandang teologisnya juga nggak bisa dianggap sembarang loh, ya, nggak bisa dianggap sembarang, karena dia berbicara cuman dari sudut pandang seni, art, ya. Nanti kamu bisa lihat ini, ya. Ketik di channel YouTube-mu Dodo Zakaria, tajuk lagunya itu Lalu Kemana. Lalu kemana itu telos, ya. Lalu kemana itu telos. Nanti kita itu hanya dua pilihan, yaitu yang menjadi telos kita, yaitu surga atau neraka. Ya, jadi telos itu sederhananya bahasa, kalau kalian udah paham itu tujuan akhir. Jadi kehidupan ini nanti pasti berakhir, karena berawal dia. Yang berawal itu pasti berakhir. Yang tidak berawal tidak berakhir, itu dia tidak masuk dalam lingkaran atau lintasan waktu, dia menjadi yang selalu ada. Ya. Dia tidak terikat oleh lintasan waktu, tapi dia mengikat lintasan waktu itu. Itulah yang disebut dengan wal awalu wal akhiru. Ya. Itu nanti kajiannya teori fisika lah ya, yang sudah aku jelaskan. Yang itu juga satu napas dengan alfa omega kalau kita baca Alkitab. Begitu juga surat Ibrahim ini selaras dengan Alkitab, ya. Kalau kita baca itu ada di kitab Wahyu 21:1, ya. Wahyu
211. Di sana tentang langit baru dan bumi baru. Nih dia. Dah. Nih ya. Langit baru dan bumi baru. Tentunya aku tidak akan mengupas tuntas dari perspektif Alkitab ya, tapi yang perlu aku sampaikan bahwa di sana ada kesamaan substansi meskipun tidak 100% sama tentunya ya, tapi sama-sama berbicara tentang eskatologi ya, berbicara tentang eskatologi. Aku hanya sekilas saja. Di Wahyu 2:11 itu begini. Lalu aku akan melihat langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Jadi ini berbicara tentang langit baru ya, berbicara tentang bumi baru. Itu nanti akan selaras dengan 2 Petrus 3:10 dan 3:13. Kita baca yang 2 Petrus 3:10. Pada hari Tuhan, jadi kalau ada diksi yang menjadi narasi hari Tuhan itu, nah ini aku repot karena kalian memahaminya kiamat. Kiamat itu salah. Tidak seperti yang kalian pahami. Jadi saah dulu baru kiamat. Masalahnya berulang kali aku katakan, kalian itu terjebak oleh pemahaman yang keliru ya, ketika saah itu dipahami kiamat, bukan ya. Jadi aku pakai saah aja lah ya, supaya enggak tumpang tindih ya. Jadi kalau ada hari Tuhan itu saah. Kalau di Alkitab ada istilah hari Tuhan itu bercerita tentang saah. Saah itu hancurnya semua tempat kehidupan kita ini. Ya, langit, bumi dan segala planet-planet itu saah ya. Di Alkitab disebut dengan hari Tuhan. Maka Petrus mengatakan, pada hari Tuhan langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di yang ke-13 itu tadi 3:10, ini 13 dari 2 Petrus ya. Tapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit baru dan bumi baru yang dimana terdapat kebenaran. Nah, sekarang setelah aku baca-baca dari perspektif Bible dan perspektif Al-Quran, sama penerjemah atau penafsir kalau di Al-Quran itu mufassirin tentang surat Ibrahim yang ke-48 ini sama dalam posisi yang masih tafsirannya itu masih ngambang ya. Dan begitu juga di pihak para penafsir Alkitab disebutnya begini, memahami ucapan yang sulit dalam perjanjian baru, langit baru dan bumi yang baru. Jadi sulit memang ini lihat ya, ucapan yang sulit. Jadi dalam cara pandang penafsir-penafsir Al-Quran juga sulit, dalam cara pandang penafsir-penafsir Bible juga sulit ketika dia berbicara langit baru dan bumi baru. Karena apa sulit? Ya aku bilang tadi, ini gaib, ini eskatologi ya, yang dia nanti akan mengarah ya dari yang masih bersifat fiction, dia akan bergerak menjadi telos. Dan telos itu hanya 2, surga atau neraka. Nggak ada pilihan lain, cuman itu aja. Nanti rumah kita yang mana itu, ya. Jelas di sini ya. Oke, aku sekarang berlari ke Al-Quran. Aku tadi hanya mengkomparasi bahwa di dalam Alkitab dan Al-Quran, Alkitab itu di perjanjian baru ya, di kitab Wahyu itu ada dibicarakan tentang langit baru dan bumi baru. Oke, sekarang kita fokus ke Al-Quran. Begini, karena ini fiction ya, fiction itu gaib. Gaib itu artinya kita belum tahu.
Jadi untuk sesuatu yang gaib kita tidak tahu, maka kita harus memahami sebatas yang diberitahu saja. Jangan terlalu ngoyoworo kata orang Jawa bilang, ya. Seolah-olah dia lebih paham dari apa yang dipahaminya sendiri, padahal tidak paham. Jadi untuk sesuatu yang gaib itu tunduk terhadap firman. Jadi sebatas apa yang firman nyatakan gitu loh. Ya. Maka tafsirannya nanti akan lebih enak kalau Quran bil Quran. Ya. Kalau nanti terlalu ngoyoworo, terlalu mengumbara kemana-mana itu jadi khayal. Makanya kan aku berkali-kali bilang bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu sesuatu yang fiction. Cerita-cerita fiction yang ada dalam eskatologi, ya, dan itu bisa dikatakan gaib, maka tunduk aja terhadap Alkitab, yaitu Al-Quran. Ada nggak Al-Quran mengatakan itu? Ngontrolnya di sana. Yang Al-Quran katakan itu Allah mengangkat. Bisa dilihat di surat An-Nisa. Bukan Allah menurunkan. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah akan menurunkan Kanjeng Nabi Isa. Yang ada Allah mengangkat. Jadi kalau Al-Quran tidak ngomong bahwa Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi, terus otakmu ngomong, tuh ngawur kamu. Oh, hadisnya ada Pak? Iya, aku tahu. Ya, hadisnya itu diketemukan dengan Al-Quran. Dia berbenturan enggak? Orang sudah jelas dikatakan kataman Nabi kok. Dan di surat Al-Mu'minun sudah jelas dikatakan di mana kehidupan terakhir Kanjeng Nabi. Isya itu, ya, di dataran yang tinggi sana. Kok masih mau ngoyoworo, membiarkan pemikirannya berkhayal kemana-mana dengan cerita-cerita dongeng? Tidak bisa. Maka begitu juga kali ini adalah fiction, belum terjadi, hanya sebatas informasi ke kita tentang langit baru, bumi baru. Maka aku dengan segala kerendahan hati dan segala keterbatasanku, aku tidak begitu terlalu berani melakukan passing over. Jadi aku tunduk aja terhadap apa yang Alkitab katakan, yaitu Al-Quran. Ya, oke. Begini, ini harus aku baca dari yang pertama, yaitu surat Ibrahim, surat ke-14 dari ayat yang ke-46. Meskipun tujuan kita adalah 48. Supaya dia holistik, maka aku awali dari 46 dan aku akhiri di 52. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar. Mereka. Siapa yang dimaksud mereka sendiri di sini? Yang telah membuat makar. Aku kasih tahu dan aku sudah jelaskan, videonya ada sekitar 1 tahun yang lalu bahkan lebih. Apa yang dimaksud makar oleh Al-Quran itu jangan kamu memahami makar dengan pemahaman di luar Al-Quran. Apalagi biasanya kalian langsung terjebak makar dalam pemahaman politik, yaitu mengganggu kekuasaan yang sah. Kalau politik kan begitu. Kalau di Al-Quran tidak. Makar itu ada siasah. Ya, siasah. Siasah. Ya. Sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar. Ya. Kalau kita lihat itu catatan kakinya 791. Oleh Depak diberi catatan kaki. Maksudnya orang-orang kafir itu membuat rencana jahat. Jadi bersiasat jahat mereka untuk mematahkan kebenaran Islam, dan mereka berusaha menegakkan kebatilan. Tetapi mereka itu tidak menyadari bahwa makar, rencana besar yang jahat itu digagalkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Nanti ada makarullah. Jadi orang kafir punya rencana jahat, punya keinginan untuk meruntuhkan Islam, ya. Tapi Allah juga punya rencana, maka rencana Allah lah yang akan menang. Itu, ya, itu tentang makar dan videonya sudah ada, silakan dilihat. Padahal di sisi Allah lah makar mereka itu. Artinya Allah tahu itu. Ya, Allah Maha tahu kok. Kita bisa saja pada waktu itu saudara-saudara kita umat Islam pada saat itu, ya, pada waktu Islam itu didakwakan, tidak tahu bahwa orang-orang kafir itu akan makar terhadap kita sebagai orang-orang Islam. Tapi kan Allah Maha tahu. Mereka punya strategi, Allah juga punya strategi.
ya. Karena kan biasanya makar itu sifatnya itu tidak langsung dipublish, karena itu menyangkut strategi, ya. Itu menjadi rahasia. Dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Ini bahasa sastra, ya. Saking karena jahat dan besarnya makarnya itu, ya, untuk menentang Islam, maka diperumpamakan sehingga gunung-gunung dapat lenyap karena makar itu. Ya. Oke, jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kebencian kafir-kafir itu terhadap Islam. Selanjutnya 47. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan. Oke, kita masuk ke fokus yang kita jadikan diskusi, ayat yang nomor 48. Yaitu pada hari ketika bumi digantikan dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit, maksudnya digantikan dengan langit yang lain. Dan mereka semuanya, siapa yang makar-makar itu, yang menentang Islam itu, ya, ini tafsiran ini di padang mahsyar, tempat berkumpul begitu, ya, dikasih kurung, ya. Kalau resminya sih begini, dan mereka semuanya berkumpul menghadap ke hadrat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, berkumpulnya itu dikasih dalam kurung di padang mahsyar, itu tafsiran dari sebenarnya, ya, boleh, monggo silahkan, ya. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Jadi yang mokong-mokong itu diikat bersama-sama, ya. Nah, ini juga keterbatasan bahasa yang ke-50 ini, ya. Pakaian mereka adalah dari pelangkin dalam kurung tir, ya. Dan muka mereka ditutupi oleh api neraka, ya. 51-nya, agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Jadi dalam kaidah keislaman itu tidak ada yang namanya dosa waris, ya. Karena seseorang itu akan terhitung baik buruknya berdasarkan apa yang dia usahakan. Seperti di surat 51 ini, agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Jadi kalau dia ngelakuin perbuatan jelek, ya jelek itu kembali ke dia, bagaimana ke orang lain suruh nanggung. Dia berbuat baik, ya kebaikan itu kembali ke dia. Ya, jadi nggak ada waris-warisan dosa dalam perspektif Islam itu tidak ada, karena itu juga bertentangan dengan akal sehat gitu loh. Kalau bapaknya yang korupsi, masa anaknya yang dipanggil KPK, kan ya enggak. Bapaknya korupsi, ya bapaknya yang dipanggil. Bapaknya korupsi, bapaknya yang dipenjara. Bukan bapaknya yang korupsi, anaknya yang dipenjara, itu kan enggak. Itu menyalahi logika waras kita, ya. Oke, selanjutnya ini maksudnya Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya, ini intinya, dialah, ya, dialah, kalau di sini huwa ilahu wahidun, dia pakai ilah, jadi perspektifnya penggerak hidup. Kalau Rob itu bisa guru, pengatur, pengayom, tapi kalau ilah penggerak hidup. Penggerak hidup kita yang kita beribadah kepadanya itu ilah. Jadi di sini pakai ilah, tidak pakai Rob. Aku sudah ingatkan berkali-kali, kalau terjemahan depaknya begini, dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang berakal mengambil pelajarannya. Nah, aku sudah ingatkan berkali-kali, kalau ketemu diksi Tuhan, cari original teksnya supaya kamu tidak keliru memahami dia Tuhan yang ilah atau Tuhan yang Rob, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa huwa, dia, ya, pakai
ilahun wahidun. Ya. Paham ya? Oke. Aku sudah bacakan. Jadi begini. Sebetulnya ini Adam coba ambilin itu sama spidol kalau bisa. Yang kecil Bapak belum siapin. Ada mereka dalam mereka. Iya, yang kecil itu coba. Jadi gini loh. Aku ceritakan saja ya. Jadi gini, mereka itu jadi penghapusnya. Kalau nggak nulis agak sulit aku. Penghapusnya ya. Bumi baru, langit baru itu begini. Setelah ini nanti sa'ah nampak situ le. Sini nampak. Setelah nanti ini sa'ah baru kiamah. Lah itu menjelaskan tentang kiamah. Kiamah itu apa? Bangkit. Ya, setelah semua langit bumi itu dihancurkan sama sekali dan semua yang bernyawa itu tewas, maka nanti bangkit. Bangkitnya itu kiamah. Jadi sa'ah dulu baru kiamah. Kadang-kadang orang memahami sa'ah seperti kiamah, jadi sulit juga aku menjelaskan kalian. Setelah kajian ini semoga kalian tahu bahwa sa'ah itu tidak bisa disamakan dengan kiamah. Kalian itu menyamakan kiamah seolah-olah itu. Jadi gini loh. Kalian ngomong kiamah tapi terminologinya yang kalian pakai sa'ah itu loh ya. Jadi sa'ah dulu ya, sa'ah itu baru kiamah. Ini yang kalian pahami kiamat itu sa'ah itu jadi kacau. Ya. Kiamat itu apa? Bangkit. Maka ada qiyaumul lail, bangkit, bangun tengah malam untuk apa ya? Untuk sholat. Bukan bangun tapi kamu pipis masih jeding, pulang lagi tidur lagi, itu goblok namanya. Jadi qiyamul lail itu sholat malam yang dimaksud. Bangun, bangkit tengah malam. Itu sama satu jeder dengan kiamah ini. Dia qiyaumul ya. Yaum itu hari, lail itu malam. Kiamah bangkit tengah malam. Untuk apa? Untuk sholat. Ya, kiamah ini bangkit. Kalau sa'ah itu ya hancurnya bumi langit ini. Hancurnya bumi langit ini. Nah, setelah bumi langit ini hancur, kita dibangkitkan. Nah, disinilah kita nanti dikumpulkan. Masih nampak ini kumpul. Nah, kumpul ini sebetulnya kita semua ini. Kita semua ya. Kita semua ini ya semua dari kita. Terus nanti kan di sini terbagi begini. Ada yang baik, masih nampak Ada yang buruk. Ada yang iman, apa? Nggak kelihatan. Oke ya. Ini sudah aku hapus supaya tetap kelihatan, aku garis ke depan. Ini nggak tahu ini bisa nggak selesai setengah jam ini. Ya. Ini ya berkumpul di sini setelah tadi kiamah ya bangkit. Berkumpul yang para penafsir dikatakannya itu lokusnya di padang mahsyar ya. Ini semua kita berkumpul. Ini nanti ada dua kelompok, yaitu baik, ya. Ini iman, ini, ya. Ini buruk, ini kafir, gitu loh. Ya, dua kelompok ini. Nah, nanti ini kan kita masing-masing punya telos. Tujuan akhirnya nanti kalau nggak surga ya neraka. Itu aja telosnya. Nggak ada tempat lain, nggak ada surga atau neraka. Nah, kitab Quran surat Ibrahim ya, surat ke-14 itu ayatnya 46 sampai 52. 46 sampai 52 dan kita fokus yang 48 nih, ngerti ya? Ini tulisanku ya, maklum tulisannya jelek. Quran surat Ibrahim ya, surat 14 nomor ayat 46 sama 52 dan kita fokus di 48 ya, tentang bumi baru langit baru itu dia berbicara yang ini.
Bukan yang ini loh ya. Yang ini yang sedang dibicarakan. Sebetulnya kita semua sama-sama di sini. Ini sudah setengah jam. Ambil yang merah, sudah merah. Sudah merah. Ya, kita sama-sama di sini. Jadi sorry. Kita sama-sama di sini. Aku kalau dibatasi waktu jadi kacau menjelaskannya, ya. Gimana ini? Aku enaknya los. Ya. Ini sudah diorder kemarin. Ya masukannya bagus sih karena memang waktu-waktu saat seperti ini kan saat-saat kalian sibuk jadi kajiannya nggak usah panjang. Tapi bagaimana nggak panjang kalau nggak aku panjangkan justru nanti nggak selesai, pemahamannya tambah gawat, nanti bisa keliru. Jadi Quran surat Ibrahim 14, 46, 52 khusus 48 itu berbicara tentang ini. Ya, tentang buruk, tentang orang-orang yang kafir, penentang terhadap Islam. Bukan bercerita tentang yang ini, yang iman. Tetapi kita dalam satu tempat sini dikumpulkan dulu setelah kiamat. Gitu loh. Ya. Kalau di surat yang ke-50, surat keberapa ini tadi? Ke-52, intinya itu apa? Hanya satu kata, yaitu tauhid. Ya, Allah yang esa. Ilah kita itu esa. Tauhid. Nih. Ya, ini. Jadi begini skemanya. Semua berkumpul di sini, ya. Ada yang iman yang baik, ada yang kafir yang buruk, ya. Parameternya apa? Inti yang mau disampaikan itu adalah tauhid ini yang tidak syirik, ya. Ya. Di sini ini nanti berkaitan dengan hukum loh ya. Aku sudah berkali-kali ingatkan. Kalau orang Arab jahiliyah itu tidak masalah mau Allah itu 1, 2, 3 nggak ada masalah. Tapi konsekuensi dari tauhid itulah yang jadi masalah karena nanti akan ada pilihan hukum mana yang mau kita pakai. Hukum jahiliyah atau hukum dari Allah. Itu masalahnya. Ya. Di sini menceritakan yang ini doang. Ya, sebagian besar menceritakan yang ini doang dia. Ya, maka untuk memahami ini ya ini sana kita perlu merujuk ayat lain. Taruh sini dulu nanti Bapak mungkin perlu. Ya. Bentar. Perlu merujuk sebentar. Ayat lain itu ada di surat 70 Ma'arij ya, Quran surat Ma'arij dari ayat 8. Ya. Aku bacakan saja supaya ringkas waktu kita. Pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Yang ke-8 ya, surat Ma'arij surat 70 ya. Al-Ma'arij ya. Aku mulai dari yang ke-8 untuk memahami dari Quran surat Ibrahim ya, ayat mulai 46 sampai ke 52 yang kita khususkan yang ke-48. Jadi ini kita menafsirkan Quran bil Quran ya. Maka kita sandingkan dengan Quran surat Al-Ma'arij surat 70 ayatnya ke-8. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Ini meleleh itu. Kamu bayangkan ini fiction loh ya. Berita tentang fiction. Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan ya. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Lihat itu. Jangankan teman karib, anak istri itu sudah nggak ketanya lagi karena nanti kita sudah sibuk dengan urusannya mas sendiri-sendiri. Seperti kemarin waktu di daerah kami itu terguncang oleh gempa 6,8 skala Richter. Ya, waktu itu kami sedang mengadakan kajian. Seluruhnya berhamburan keluar dari ruang kajian, sudah nggak ngurus, sandal jepit aja nggak diurus kok. Semua udah lari keluar. Nggak ada anakku, istriku, pacarku, hartaku, mobilku. No. Semua berbicara tentang nyawanya sendiri selamat atau tidak. Itu baru gempa seperti itu. Yang itu pun di daerah kami alhamdulillah efeknya tidak begitu tinggi ya. Tidak seperti yang di daerah sana yang semoga mereka diberi ketabahan juga. Itu sudah ngerinya. Sudah nggak mikir sana sini, mikir dirinya sendiri ya.
Jadi di sini dikatakan dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Nggak ono. Kabarmu ya opo, kabarmu bagaimana, nggak ono. Ngurus dirinya sendiri-sendiri. Sedang mereka saling melihat, ya sama pada saat itu kami berhamburan lari saling melihat, tapi ya, sudah nggak mikir itu. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Perhatikan, ingin kembali seperti masa lalu, ingin menjadi orang baik. Dan istrinya dan saudaranya. Makanya hati-hati, ada peringatan dalam Al-Quran, jagalah anakmu istrimu dari api neraka. Dan keluarganya yang melindunginya. Coba. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan itu dapat menyelamatkannya. Jadi yang bajingan-bajingan gak taat sama Allah itu pingin dikasih waktu lagi. Sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Jadi yang buruk-buruk itu telosnya nanti ya neraka. Ya. Yang 17, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling. Ini berpaling dari mana? Dari dinullah, Islam. Ya. Dan orang, nah ini ternyata ada penjelasannya lagi. Dan orang-orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ingat, aku sudah ingatkan. Silahkan kamu cari harta sebanyak-banyaknya, tapi infakkan di jalan Allah. Kalau kamu punya take home pay 10 juta per bulan, jangan pernah berpikir itu total 10 juta itu milikmu. Ada bagian-bagian lain yang harus kamu keluarkan. Nah, untuk memahami itu, aku sudah ingatkan berkali-kali, ada zakat, ada sodako. Dan zakat dan sodako itu beda. Terus bolak-balik tak elingno. Ya. Jangan pernah menyamakan zakat itu sodako. Zakat ya zakat, sodako ya sodako. Oke. Langsung saja aku lompati karena di sini ada bagaimana ini? Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan harta dia jadi kikir. Kikir itu medit ya. Kecuali orang-orang yang ini melaksanakan sholat ya. Aladina hum ala sholatihim ya. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Nah, ini nanti pertanyaan lagi seperti kajian kemarin. Ini sholat apa? Sholat kan banyak. Sholat tarawih itu juga sholat. Sholat duha itu sholat. Sholat tahajud sholat. Sholat goib ada yang meninggal sholat. Perlu dikupas lagi. Kemarin kan kita sudah bahas tentang sholat. Dan orang-orang, nah ini yang menarik. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi dia sadar bahwa harta yang dia miliki itu tidak totalitas milik dia semuanya. Ada bagian-bagian tertentu yang harus dia salurkan. Itu di 70 Ma'arij yang ke-24. Ya. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Jadi kita berkumpul itu nanti untuk perhitungan semua akan dibalas berdasarkan kelakuannya masing-masing. Baik ya dibalas baik, buruk ya dibalas buruk. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Robnya, takut diazab ya. Sesungguhnya terhadap azab ya, Rob yang mereka itu tidak ada seseorang yang merasa aman. Jangan bilang, oh gue sudah kebal terhadap api. Lu puntung rokok aja lu injak lu jingkat, kata orang Jawa, jingkat itu aduh gitu. Itu masih puntung rokok. Panasnya seberapa ya. Dan orang-orang, nah ini yang menarik. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau ya langsung ya supaya tidak terjadi debat tebal, kan kita sudah kaji tentang di sini arobiunnya malakat aimanuhum atau ya yang dikuasai lewat tangan kanannya, yang dikuasai secara baik, yang dikuasai lewat sebuah perjanjian yang makhrub itu ya baik ya.
yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Itu penjabarannya untuk memahami surat Ibrahim ya. Dan kebetulan aku tadi baca terus, ternyata malakat aimanuhum itu juga dibicarakan ya. Artinya apa? Seperti yang kita bilang kemarin, dalam Islam itu diatur sampai sedetil mungkin ya, sampai bagaimana kita punya penyaluran biologis kita itu diatur, mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk Bapak yang ada di Blora ya. Jadi untuk memahami surat itu perlu didukung oleh pemahaman tentang surat Ma'arij, karena di Ma'arij itu di breakdown lagi. Jadi intinya bumi baru ya atau langit yang baru, dua-duanya kan baru nanti, bumi baru langit baru, itu penafsiran sih ya. Ada yang bilang itu bukan bumi atau langitnya yang baru, tapi hal-hal lain apa yang dia bilang baru, dan aku sebetulnya belum bisa menerima itu ya. Karena apakah nanti kita di dalam padang mahsyar itu ya, yang tempat berkumpul itu diterjemahkan begitu, kita hadir dengan jasad seperti ini ya, ya informasi itu juga belum ada ke kita kan. Jadi semuanya masih sebatas informasi seperti yang aku bilang tadi. Aku tidak berani melakukan overlapping penafsiran karena itu masih gaib ya. Tapi setidaknya aku sudah jelaskan ayat itu berbicara secara sepihak. Dia berbicara tentang orang-orang yang makar terhadap Islam ya. Maka nanti sebetulnya kita sama-sama, yang baik dan yang buruk sama-sama nanti ditempatkan pada tempat yang langit baru bumi baru itu. Cuman di situ bercerita tentang yang mokong-mokong itu loh gitu. Itu penafsiran dari aku, dan Anda setuju silahkan ambil, tidak setuju ya dilalui saja ya, tidak ada masalah. Karena aku juga menyadari menafsirkan hal-hal yang gaib itu bukan sesuatu yang mudah. Itu dari aku. Selamat berakhir pekan ya. Semoga kalian semua selalu dalam ridha Allah. Apabila sedang jalan-jalan bersama keluarga, ketika masuk waktu sholat jangan lupa tegakkan dulu sholat, setelah itu silahkan dilanjut. Dan apabila makan ya, tolong itu apa boleh jenenge apa ART wi, asisten rumah tangganya diajak makan bareng, menu yang bareng di atas meja yang sama. Oke, itu dari aku. Kalau yang sedang menggapai rezeki mungkin tidak libur ya, semoga Anda mendapatkan rezeki yang barokah. Dan jangan lupa tadi pesannya di Ma'arij, ada bagian yang dipersiapkan untuk orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta gitu. Ya, itu dari aku. Maaf kalau ini lebih dari 30 menit, mau kusip maksimal 30 menit seperti yang kita diskusikan kemarin ya. Cuman ya itu tidak bisa gitu. Jadi aku mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.